Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Cahaya Permata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan materi mengenai konsep energi dan usaha beserta implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua konsep ini merupakan pilar penting dalam mekanika fisika untuk memahami bagaimana gaya bekerja dan bagaimana kapasitas suatu benda berpindah. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama mengenai energi. Pembahasan pertama kita adalah mengenai energi. Di dalam ruang lingkup fisika, energi didefinisikan secara sederhana sebagai model dasar atau kapasitas suatu objek untuk melakukan usaha atau kerja. Analogi mudahnya dapat kita lihat pada benda yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti ponsel pintar atau kendaraan bermotor. Kendaraan tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya bahan bakar, dan ponsel pun tidak akan bisa menyala tanpa adanya daya baterai. Bahan bakar dan daya baterai itulah yang kita sebut sebagai energi. Dalam hukum fisika dasar, energi ini memiliki sifat yang kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dari kekosongan oleh manusia dan juga tidak dapat dimusnahkan hingga hilang lenyap dari alam semesta. Energi hanya dapat dikonversi atau berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Meskipun wujudnya terus berubah, perlu digarisbawahi bahwa jumlah total atau besar energi secara keseluruhan di alam ini akan selalu konstan. Karena energi dapat dikonversi, manifestasinya di sekitar kita menjadi sangat beragam. Beberapa wujud energi yang paling umum meliputi energi kinetik yang didasari oleh gerakan benda, energi potensial yang didasari oleh kedudukan objek, serta energi panas atau kalor yang berkaitan dengan perubahan suhu. Selain tiga bentuk utama tersebut, kita juga mengenal energi kimia yang tersimpan dalam zat seperti makanan dan bahan bakar, energi nuklir yang tersimpan dalam inti atom, serta energi listrik yang mengalir meliputi muatan-muatan listrik dalam kabel. Untuk melihat bagaimana energi kinetik dan energi potensial saling berinteraksi, wahana roller coaster adalah contoh visual yang paling sempurna. Saat kereta roller coaster ditarik hingga ke puncak lintasan tertinggi, kereta menyimpan energi potensial yang maksimal karena faktor ketinggiannya, sedangkan energi kinetiknya nol karena kereta berhenti sesaat. Namun, begitu kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi, posisinya menjadi lebih rendah, tetapi kecepatannya melonjak drastis. Di fase ini, energi potensialnya perlahan menyusut karena dikonversi secara total menjadi energi kinetik yang maksimal. Dari fenomena roller coaster tadi, kita tahu bahwa energi bisa berubah wujud dan ditransfer dari satu titik ke titik lain. Pertanyaannya, melalui proses apakah energi tersebut disalurkan? Di dalam fisika, proses penyaluran energi tersebut terjadi melalui sebuah aksi yang dinamakan usaha. Untuk memahami bagaimana usaha bekerja, mari kita beralih ke bagian pembahasan yang kedua, yaitu usaha. Dalam konsep fisika, sebuah aktivitas baru dinilai menghasilkan usaha jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Melalui ilustrasi, kita bisa mengambil analogi dari kisah mitologi Sisyphus, seseorang yang dihukum untuk mendorong batu raksasa ke puncak gunung. Secara visual, aktivitas tersebut sangat menguras tenaga. Namun dalam fisika, usaha didefinisikan secara spesifik sebagai energi yang disalurkan oleh gaya kepada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan posisi. Syarat mutlaknya ada 3, yaitu yang pertama, harus ada gaya yang bekerja.
Yang kedua, harus terjadi perpindahan tempat. Dan yang ketiga, arah gayanya harus searah dengan arah perpindahan objek. Demikian pembahasan mengenai materi energi dan usaha yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan kata selama proses penyampaian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.